Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semua anak-anak yang ada di rumah. Perkenalkan, dengan saya Ibu Wiwi Hasanah dari SMA Negeri 3 Palembang. Selamat datang di Suara Pendidikan, suara milik kita semua. Hari ini saya bersama dengan Ibu Indri dari SMA Negeri 13 Palembang yang kini akan menyampaikan materi. Apa Bu yang akan kita sampaikan materi kali ini? Etika belajar digital. Etika belajar digital. Selanjutnya kita perkenalkan dulu dengan Bu Indriani dari SMA Negeri 3 Palembang. Silakan Bu Indri. Ya, terima kasih kepada Ibu Wiwi Nur Hasanah. Dalam hal ini materi yang akan Ibu berikan itu adalah etika belajar digital dari SMA Negeri 13 Palembang. Apa itu etika belajar digital? Sebelumnya, belajar digital itu merupakan masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan dengan menggunakan teknologi digital. Jadi dalam penggunaan internet, dalam hal ini kita harus tahu etika belajar digital itu apa. Etika belajar digital itu merupakan aturan yang harus kita gunakan dalam menggunakan teknologi informasi di dalam internet. Ada dampak positif dan dampak negatif dalam menggunakan media digital ini, Bu Wiwi. Iya. Antara lain dampak positifnya itu adalah mudah mendapatkan informasi dengan menggunakan media digital ini. Kemudian komunikasi yang tidak terbatas, bisa menggunakan transaksi bisnis, bekerja jarak jauh. Sekarang kita menggunakan daring, Ibu Wiwi. Ada konten hiburan juga, anak-anak yang suka games, mungkin movie, musik, Iya. Juga bisa mendapatkan hasil karya, bisa menciptakan karya. Dan ada juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu antara lain adalah penipuan, plagiat, informasi palsu, pornografi dan pelecehan seksual, itu biasa dikenal dengan cyber internet. Kemudian candu, mungkin anak-anak Bermain game ya Bu ya. bermain game itu nggak ada waktu Bu ya, nggak ada batasnya kalau anak-anak itu yang Susah Bu ya kontrolnya sekarang ya kalau untuk permainan gamenya. Iya. Oke. Ada juga video dan gambar kekerasan seperti yang kita lihat kan, anak-anak dengan mudah mendapatkan video atau gambar kekerasan, dan ada juga tindak kejahatan dalam penggunaan media digital ini. Etika di internet ini kalau bisa, Bu Wiwi, kita penerapannya itu interaksi kita dalam menggunakan ini sama seperti manusia. Kemudian harus diperhatikan juga kata-kata yang sopan dalam penggunaannya, tidak menggunakan kata-kata yang mengandung sara. Hati-hati dalam menggunakan huruf kapital. Biasanya kalau menggunakan huruf kapital, Bu, Dianggap marah ya. gitu ya. Betul sekali. Ya. Terus berhati-hati juga dalam memberikan data informasi pribadi. Itu harus kita simpan, jangan mudah kita memberikan akun kita, login kita kepada orang lain. Ya. Jangan pernah sembarangan memberitahu hal pribadi. Hindari perselisihan. Kemudian jangan memberikan info yang belum valid. Kadang-kadang kita ada informasi Langsung share langsung Bu ya. share. Kita analisa terlebih dahulu. Telaah dulu ya Bu ya. Informasinya itu seperti apa. Oke. Kemudian minta maaf kalau kita ada kesalahan. Nah, ini yang harus kita ketahui. Jadi untuk penerapan penggunaan internet dimulai itu dari edukasi sejak dini. Pengawasan orang tua itu sangat butuh sekali, Bu. Apalagi sekarang anak-anak 5 tahun sudah menggunakan gadget ya Bu ya. Iya, sangat Bu. Sudah semua sekolah kita menggunakan daring. Iya. Jadi kalau kita tidak memberikan informasi atau edukasi kepada anak-anak kita, mungkin takutnya fatal nanti. Iya betul. Akibatnya ini butuhnya pengawasan dari orang tua. Ya. Kita harus menyaring semua informasi yang diterima. Semua informasi yang diterima itu harus benar-benar apa ya? Kita telaah gitu Iya. ya.
Kemudian jangan mudah percaya dengan orang yang tidak kita kenal. Mungkin dari Facebook, penggunaan Facebook, kenalan di Facebook. Bisa jadi jodoh itu. Atau iya, di IG juga seperti itu. Kemudian kontrol dengan membatasi penggunaan internet. Mungkin itu saja attitude atau etika yang kita harus gunakan di dalam menggunakan media digital ini. Itu saja mungkin Bu Wiwi. Oke, itu penjelasan dari Bu Indri dari SMA Negeri 13 Palembang. Jadi dari apa yang kita dijelaskan Ibu Indri, kita bisa dapat mengambil ya maknanya atau penjelasan dari Bu Indri bahwa untuk era digital ini ada dampak positif dan dampak negatifnya. Jadi untuk anak-anak yang ingin menanyakan seputar langsung tentang TIK atau tentang era digital ini di media sosial, boleh hubungin Bu Indri dari SMA Negeri 13 Palembang atau bisa komen di YouTube ini. Oke, selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.